Kembali lagi ke Poros Salang bersama saya Patrick dan dia Fuad. Iya, gue Fuad. Kenapa? Ada masalah? Hah? Semua aku ajak berantem. Hah? Woi, geser sini sedikit kata Minpor. Udah ngatur-ngatur dia sekarang. Apa-apalah. Kan kita prinsip kesetaraan. Siapa aja boleh maki kau, siapa aja boleh bully kau. Kok aku? Gitu. Kembali lagi Poros Salang bersama gue Fuad. Dan gue Patrick. Dan kita Kembali lagi Poros Salang bersama dengan gue mau berapa kali kau ulang-ulang? Sukati. Jadi gini, kalian gak usah nanya-nanya, bikin nobar lagi bang, nobar di sini bang, di situ bang. Kalau kota lain punya duit dari sponsor berangkat dan iya. Tadi gua sama Minpor kan ngomong. Ini pengen Medan bang, Bandung bang, sini bang. Bilang berapa kali kan di Kata postingan. Minpor, asal ada gandengannya berangkat Iya, kita. Di postingan IG Twitter kan gue bilang gitu, gak usah kalian teriak-teriak di sini bang, sih bang. Ada sponsor, kita ngobrol, berangkat kami, gak usah ngomong aja. Ya. Yang kedua, minggu besok ada nih nobar Poros Salang, video, Greenhouse bikin 3 tempat, ya, lawan Arsenal. Datang, gak usah kalian banyak kali cakap, ya. Langsung di 3 lokasi lagi. 3 lokasi, gak usah kalian bilang, bang, ini bang jauh apa ini bang? Kalau berapa mending sini. Menurut jadi nggak ada jauh. Kami nggak peduli menurut kalian, ya. Terus gak usah kalian main gratis aja. Galak kali kau bang. Emosi ya, Pak. 3 lokasi nobar langsung, 1 di Bintaro, 1 di Cipete, 1 di Blok M. Mana yang paling dekat sama kalian? Situlah kalian. Ada duit kan? Ada duit. Udah dapat angpau kan itu kan? Imlek itu. Imlek tuh ah. Nggak apa-apa. Terus kalau kalian tanya, Bang Fuad sama Bang Pet ada di mana? Kami Cipete. ada di 3 tempatnya. Ya ada 3 tempatnya kan. Di 3-3 ya. Terus kalau misalnya kalian bilang nggak dapat angpau bang, kami kan nggak imlek. Palakin aja. Iya. Palakin aja ya. Takut kalian malakin orang itu? Nggak apa-apa. Mintalah sedikit balen lah. Kalau kata Medan kan gitu. Ya balen. Balen lah, cepet aja. Balen lah. Limpo. Enggak, kalau di kampung kalian balen lah sambil pisau di bawah. Nah. Balen lah. Limpo lah, limpo. Mau nobar aku ini gitu. Ya. Hari Minggu kami tunggu. Dah. Terima kasih sudah menonton Poros Salang di sini. Bye. Udah. Dah. Karena seri nggak usah dibahas. Gak usah. Nggak penting. Sangat tidak penting kalau dibahas seri itu, ngerti? Nggak, tapi gini. Sebelum kita memasuki enggak. pembahasannya. Gini. Harus dibahas titipan bapak partner kita. Oh iya. Ya, kan tadi dia titip Wegors bang katanya. Enggak, kita Buat bahas. wisata. Kita bahas. Tapi sebelum kita mulai bahas itu ada 2 hal berarti aku mau ucapkan. Coba belilah nama jersey kau siapa coba? Di Maria, apa masalah? Balik dulu, Apa masalah? balik dulu. Di Maria. Fans MU mana mau pakai? Enggak geli. Aku jijik aku betul. Jijik kan aku betul. 15 tahun dari sekarang. Ini jadi rare item, Wak. Orang beli ini. Nanti kau bilang lagi. Terus kau gadaikan gitu idealisme kau gitu. Gak ada idealisme aku. Idealisme kau duit bodoh. Duit iya. Kalau ini harganya bisa naik, tahan. Aku jijik dekat-dekat ini betul. Kayak dekat ular. Jijik aku. Enggak, tapi Di Maria. enggak, tar dulu kau. Kita mau bahas Crystal Palace tapi titipan dari ini kita partner kita, bos kita. Ya kan mau kita bahas si Wood kan. Nah, tapi ada satu lagi yang mau kubahas tentang dia. Dia katanya 5 tahun nggak nonton MU. Ya, Sekalinya nonton, gara-gara dia nonton jadi seri. Jadi sebaiknya nggak usah nonton lagi lah, Wak. Enggak. Kau nggak usah nonton lagi kalau yang tengah malam Jal ya. Iya, Jal. Maksudnya Betul, Jal. dini hari jangan. Yang dini hari jangan lagi, Jal. Ya, kau nonton waktu di City bagus, menang. Setengah 12 nanti kau nonton. Enggak, gini. Dia nggak apa-apa nonton. Asal faktor-faktor lain, aku nonton, kau nonton, Pak Prot nonton, mungkin aman. 3-1. Bawa kali mulut kau. Kima Bau apa? Mana pula minum air putih bisa bau kime? Makan kali belum makan. Cimail. Tapi itu, jadi untuk Jal, kau udah kalau misalnya kami bertiga nggak nonton, kau jangan nonton. Oke. Terlalu excited. Nah. Kan lawan City. Tapi dia minta dibahas Kan tentang gue Wood. lihat postingan IG story dia kan. Setelah 5 tahun akhirnya malam ini Nonton. Oke gitu. Anjing gue liat menit-menit 91 ya. Bagus sih gue. Keren sih, free kick man. Dan seharusnya kita kalah kalau bukan karena Aaron Wan-Bissaka. Lontong, harusnya udah menang duluan 2-0 kalau itu penalti. Cuma Ya sih. we are not kind of whining people, man. Enggak lah. Ya kan? Ya udahlah gitu. Bukan, itu We lost 4 points this Iya, season. bukan. Because of that goddamn referee. Iya, masalahnya kan Premier League kan udah begini nih. Kemarin lah waktu City itu kan udah sangat kontroversial.
kita Oh, menang ya. Kan enggak, menurut dunia kan itu udah sangat kontroversial. Men, Offside. kita- Padahal itu bukan pertama loh. Kita nggak peduli apa kata dunia. Yang Premier- bilang apa kata dunia cuma Naga Bonar. Apa kata dunia? Naga Bonar. Kita nggak peduli, Wak. Premier League, mak, kok saya nyali Premier League setinggi kita? Digebrek saya sama orang langsung, oh iya ya, udahlah jangan kasih penalti, nanti dibilang lagi kita mihak MU katanya ya kan? Sebelumnya kejadian kayak gitu juga waktu kita lawan Newcastle ya kalau nggak salah ya. Ya, Newcastle juga. Yang Sancho kan? Iya. Sancho. Satu sama juga. Enggak loh, Newcastle 0-0. Oh ya 0-0 ya, lupa aku. Yang satu sama itu lawan Chelsea. Iya. Kita golnya, Chelsea golnya penalti. Iya. Itu Casemiro bikin gol sundulan. Sundulan. Maksud gua, kita kehilangan 4 poin karena keputusan wasit yang kontroversial. Ya. Karena itu sangat-sangat debatable. Ya, 90% itu harus penalti. Karena McTominay udah geser bola, men. Set dia udah geser Ya. bolanya. Tangan si Richard masuk tuh Masuk, kelihatan banget. ya. Terus lututnya nih yang kanan masuk juga. Ya. Nggak pakai assalamualaikum pula. Enggak, waalaikumsalam pun enggak. Iya. Jadi Jadi udah kalau selesai. menurut gue sih itu. emang itu harus penalti. Harusnya Karena penalti. kalau itu penalti kemudian jadi 2-0, arah pertandingan akan Kok berubah. kayak jadi fans mendang-mending? Oh bukan maksud gua. Andai kata. Bukan, itu emang kalau itu kejadiannya 2-0, ya udah pasti jalan pertandingan. Pertandingan pasti akan cuma berubah, ini, ya, bukan yang betul, banyak ini. betul, Maksud betul. gua kan ini kan dari point of Dari view sisi orang. Pandit Chris- yang bagus Crystal Palace, gitu ya. dari sisi Crystal Palace pun kalau misalnya tadi 2-0 udah pasti mereka akan lebih ofensif dan lebih terbuka lagi kan jadinya gitu. loh. Sama ya memang akhirnya kalau misalnya pun memang itu tidak penalti sampai kemudian jadi seri dan harusnya mungkin kayak kau bilang United bisa kalah karena Aaron Wan-Bissaka bersih banget tacklingnya. Emang. Dan dia 2 kali loh kayak gitu ya. Dan Zaha mengeluarkan statement kan. Iya. Waktu Nggak saya bisa bawa ya. bola, saya ngelirik ke samping saya dan ternyata itu Zaha. Wan-Bissaka. Iya, Aaron Wan-Bissaka. Kalau misalnya tadi yang lain yang mau ngambil itu saya berani. Tapi ketika saya lihat Aaron Wan-Bissaka, saya juga tahu dia pasti bisa nekel itu. Bersih banget. Here comes the spider. Back again. It's a good job. Cuman ya itu sangat disayangkan. Kita kehilangan 2 poin. Ya kayak kau pernah bilang kan, ini pertandingan yang nggak penting yang diselipkan Premier League diantaranya. Di saat kita lagi 3 horse race, dimasukkanlah pertandingan yang satu Padahal biji kalau ini nggak ada, maka Casemiro akan bermain untuk kartu kuning kelimanya di lawan Arsenal. Masih lebih aman. Tapi Tapi itu pun nggak udah masalah, susah, Wak. ya. Kok Game ada nggak pertama, apa kata ya. Ten Hag? Mantap bos itu. Mantap kali. Kita menang lawan Arsenal kemarin tanpa Casemiro. Iya. Nggak ada masalah itu, Le. Terus fans Arsenal ngomong gini di sosmed rata-rata. Kalah juga kemarin nggak ada party. Nggak ada Eh. party. Terus katanya ada fans Arsenal yang bilang minimal 3-0 ya. Nggak tahu. Minta dicabein ya dia. Nggak tahu. Gue cuma bilang untuk Aldi semoga ayahnya lekas sembuh. Ya, lekas sembuh buat Adi ya Al ya. Ya. Gitu. Itu sih. Jadi lawan Kalau Chelsea- sempat main-mainlah ke Twin House Cipete. Lontong, bapaknya lagi sakit. Oh iya, mau ya, suruh nggak mungkin nobar ya. Ada otak ya Patrick ini ya. Bapakku juga lagi sakit, aku kerja. Makanya, kan bapakku sakitnya di Amerika. Iya. Nggak ada otaknya. Nggak ngerti lagi aku bilang, betul. Ih, bapak orang lagi sakit suruhnya datang setelah 12 Sorry my friend, I'm so bule. gitu. Jadi lawan Palace tuh kelihatan stamina habis babak kedua. Ya, Ya. Tapi yang mau gua highlight adalah satu asisnya Eriksen. ya. Dia pencetak asis tertinggi kedua di liga kalau nggak salah ya, setelah Kevin De Bruyne ya. Dia udah bikin 7 asis, De Bruyne 10. Kemudian Dan Bruno dia nusuk masuk ke dalam kotak penalti tuh kayak nggak ada yang peduli dia masuk ya. jalan loh dia. Jalan loh Set dia. gitu. Aku Ya. beneran nih dilepas. Dikasih sama Rashford. Nah, Iya. itu sisi egoisnya Rashford hilang karena mungkin Eriksen yang minta ya. Ya. Kalau normal di kiri Garnacho minta si anjing Nggak dikasih. Anthony gitu loh. Iya. Bangke, kayaknya dia masih. Abis pertandingan muka Anthony ini kali kan? Nah, terus yang diributin orang kan masalah ributnya Anthony sama Bruno ya. Maksud kalau menurut gue sih ya itu hal yang wajar. Maksudnya, "Weh lontong kasihnya ke sini lah." Udah diem aja kok anjing gitu kali kata Anthony gitu. Nah itu wajar. Tapi ya sebelum pun sampai itu ada yang posisi lemparan ke dalam, dia udah tos mereka gitu. Terus pada saat gue juga dipeluk gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya di tim sepak bola sekalipun, namanya ribut-ribut kecil kayak gitu tuh biasa, Ya cuma lumrah. maksud gua Asal jangan sampai kejadian Newcastle dulu lah. Dyer sama Dyer sama Joey Barton kan? Kok Joey Barton? Enggak dong, Iya, Kieron enggak. Dyer, Kieron Dyer sama Yang botak bukan Belani.
Bukan ini benar sama Joey Barton yang lagi. Enggak. Sama Barton, Kieran Dyer. Bukan. Cek Min. Kieran Dyer sama siapa? Dyer sama siapa gitu, aku lupa. Gitu, Samsul. Sama Samsul dia berantemnya. Sama pas. Gitu. Tapi itu juga mungkin bagian daripada passion ya. Passion bahwa Ya, ini kita lagi menang, kita pengen menang, kita lagi performa gini. Kau yang benar sedikit main kau kan gitu. Kalau aku ya agak diredam sedikit karena ya Lee Bowyer sama Kieran Dyer. Nah, maksud gua Barton masih ini tuh, masih ball boy tuh. enggak dong, Joey Barton udah main lah. Ball boy tuh di bawahnya. Nah, udahlah ya. Jadi maksud gua yang terkait insiden Bruno sama Anthony, aku udah ngomong sama Ten Hag. Aku udah kirim telegram. Aku udah kirim fax. Kan dia nggak pakai BBM, itu parah susahnya kita kan. Tapi kau pastikan lagi sama staff di sana. Kertasnya udah ada, udah diisi, udah ganti, aman, gitu. udah. Sama staffnya aku WhatsApp dulu. Dia di Carrington, aku bilang, ingetin adik-adik itu, janganlah ribut itu terlalu vulgar. Kalau nggak enak dilihat orang ya, kan? Kalau kamu mau ribut di ruang ganti kayak dulu Ken pernah ninju mukanya Schmeichel sampai dia nggak sadar gitu ya, itu urusan belakangan ya. Tapi kalau di lapangan it's not a good things to do. Agak-agak redam lah sedikit. Makanya aku udah bilang sama dia kalau bisa besok lawan Arsenal sebelum masuk lapangan pemain tuh wudhu dulu semua biar adem. Ngapain? Wudhu. Kok Saka semua ya? Orang itu pun bingung, itu ngapain gitu. Kasih air urapan aja. Iya ya, yang kau Saka kerasukan gitu. Terus taruh itu kan, kayak komunal. Gitu. Iya, atas nama Ten Hag gitu ya. Biar agak tenang. Ya. Gitu loh. Maksud aku kan tensi boleh tinggi, hati boleh panas, kepala harus tetap dingin. Tapi sebenarnya Wak, orang ini aku tengok di media sosial kan, Casemiro kartu kuning sayang banget, ini yang salah Ten Hag nih katanya. Ngapain juga masih dipertahankan? Ada lah yang komen-komen kayak gitu. Bodoh kan. Itu nggak usah didengar. Ngapain lah masih? Kau kalau mau foto yang bener posisi gambar fotonya Minpo. Kali pelan-pelan aja. Kali. Ini bapak-bapak narsis nggak ada otak. Sering kali. Nggak, cuma maksudnya dibilang kan, ngapain juga masih mempertahankan Casemiro di lapangan? Udah tahu resikonya kartu kuning. Sekarang kalau misalnya Casemiro kemarin diambil, kayak gitu aja udah kita digempur terus kayak gitu, bisa jadi kebobolan kan gitu. Ya, cuma maksudnya kita udah bilang yang paling tahu kondisi di sana itu pelatih. Ya, jadi aku sih tidak mempermasalahkan dia tetap memainkan Casemiro. Nggak, udah itu, karena itu memang shit happen aja udah. Dan bola hilang. Dan entah kenapa, aku tuh nggak ada rasa khawatirku besok lawan Arsenal. Jujur, pede. Dan aku yakin pemain juga pede. Ya. Karena bukan apa-apa. Oke, Arsenal lagi top 4. Ya. Oke, mereka lagi memimpin liga saat ini. Ya. Semua itu oke. Tapi ada satu advantage untuk United. Apa? Memasuki besok. Apa? Kita pernah ngalahin mereka. Musim ini. Okay. Kita udah ngalahin mereka. Okay. Dan kualitas squad kita ini udah jauh daripada kualitas yang pada waktu kita ngalahin mereka. Oke. Jadi seharusnya dan gua nggak tahu kenapa. Apalagi setelah statementnya McManaman yang McManaman ternyata yang ngomong waktu itu. Steve McManaman. Yang bilang bahwa Erik ten Hag itu kelebihannya itu bukan ahli strategi menyusun strategi, tapi ahli beradaptasi di lapangan. Terhadap strategi lawan. Gitu. Aku nggak ada masalah sama sekali. Ya, jadi kalau menurut aku terkait Casemiro masih dimainin apa nggak segala macam, aku sih ya udahlah itu urusannya Ten Hag yang lebih paham gitu ya. Cuma memang yang aku sayangkan adalah tidak bisa kill the game, itu aja. Tidak bisa kill the game. Rashford kembali egois gitu ya, kelihatan banget dia kemarin sangat egois gitu. Dan perlu ditokohkan sedikit kepalanya karena gol itu juga emang udah shit happen aja udah. Emang udah. And it was a beautiful goal, man. Iya, lu harus aku juga. Goal gitu. Dan selebrasinya juga si anjing Olise cool banget ya. Kayak enggak ya udah gitu. Ya udah. Gol biasa. Kawan yang lebih heboh daripada dia. Iya, kayak ini sih emang kerjaan gua hari-hari, bikin gol kayak gini gitu ya. Gitu. Yang gua kredit sih itu, maksudnya satu perseteruan Bruno sama Anthony, semoga mereka lebih tenang ke depannya. Kemudian sempat di highlight orang juga, Casemiro katanya marah sama Bruno karena kartu kuning itu kan bola hilang dari Bruno tuh, ya. Tapi nggak kemakan nih sama orang-orang udah, bahkan yang ributnya Anthony sama Bruno juga nggak kemakan. Ini kan berarti bukti bahwa
udah pada pinter-pinter ini sekarang orang-orangnya gitu loh. Iya. Nggak dimakan mentah-mentah nih apa yang dijual di sosmed segala macem berita gitu kan. Jangan kau bilang sosmed. Iya. Twitter, oke. Oh, iya. IG udah oke. Iya. FB masih banyak. Oh, ya, oke. Ya udahlah whatsoever lah gitu. Jadi dan memang partai sempalan lawan Pelis ini menjadi duri dalam daging bener gitu ya. Lu bener-bener kelihatan pemain capek gitu kan. Ya. Tapi wajar lah ya. Maksudnya 10 pertandingan. Iya, 10 pertandingan gitu kan dan harusnya lu winning streak gitu ya. Ya. Ya belum nasib aja lah udah gitu kalau gue bilang gitu. Gak usah maruk lah kita ya. Gak usah, udah biarin aja toh. Akhirnya lu bisa berada di posisi 3 juga satu hal yang nggak pernah lu bayangin di awal musim Ya, gitu. apalagi setelah kekalahan bertubi-tubi Iya gitu. 2 Dan turut. dibanding musim lalu juga Udah jauh lebih bagus, progresnya udah jauh. terlihat gitu ya. Untuk 19 match persentase kemenangan lebih banyak. Yang sama atau nggak apa? Jumlah ngegolin musim lalu sama musim ini sama di 19 pertandingan. Artinya memang lu masih butuh predator. Tapi Wood kita udah punya kemarin main Wood. oke. Ya, maksud gua. Nah, ini masuk nih ketitipan. Ya, dia kan bukan tipe goal getter yang bisa bikin 20 gol semusim juga Ya. gitu loh. Sebagai wall dia kemarin udah oke lah ya. Ya, dan golnya Bruno itu kan dia yang narik Ya, 3 ditarik sama dia ke depan. Iya, kok ke depan, ke Ke samping samping ditarik ya. Enggak, makanya kan si ini juga bisa gampang dengan masuk karena Ya. udah ketarik semuanya kan. Ya. Menurut gua sebagai debutan dia bermain gak jelek gitu ya. Walaupun gak istimewa dia juga cuma peluangnya 1 dapat sundulan tuh masih. Ya. Itu bola show tuh. Ya. Dan kelihatan loh Pelis tuh kemarin bener nahan United dengan ngasih crossing. Kelihatan banget. Dan sebenarnya gini, dari satu sisi tadi juga sempat ngomong sama Rizal kan. Wajar aja sih kalau namanya Wood di debutnya yang ini belum bisa memberikan terlalu banyak karena secara fisik pun dia belum bisa menyamai dengan kawan-kawannya. Fitness levelnya Fitness aman levelnya lah. nggak, Orang fitness masih main dia main sama di Besiktas. 2 minggu Cuman lalu. sistem mainnya Besiktas dengan MU kan nggak sama, Wak. Sistem main Ngepresnya. sama fisiknya beda. Iya, Kalau ngepresnya. fisiknya aku nggak khawatir. Enggak, maksudnya kan secara ngepressingnya kalau di Besiktas, aku nggak tahu Besiktas main kayak mana ya. Tapi aku yakin nggak akan ngepres dari awal depan kayak apa yang dilakukan MU selama ini. Terus? Ya secara fisik pasti beda lah, Wak. Ada rupanya kau bikin. Enggak, sekarang aku tanya lah kau. Kau kalau misalnya mainnya, Gua lihat tuh ketawa. enggak, kalau kau misalnya mainnya ya, kau nggak ngepres full pitch 90 menit dengan kau bermain ngepres dari depan selama 90 menit. Iya. Fisik yang dipergunakan sama nggak? Ngerti nggak statement aku tadi apa? Apa? Fisik nggak masalah sama dia, karena dia masih main gitu. Iya, tapi Terus? kan maksudnya levelnya. Kan aku bilang levelnya mungkin belum sampai dengan level yang pemain-pemain MU sekarang. Fitness level. Fitness level. Emang susah kali pun tangkap kalah. Minpor ketawa loh tadi udah. Minpor memang minta dipecat kok. Nggak ngerti gitu loh. Tapi banyak Banyak kok. kemana Enggak, gitu. banyak yang komen kok. Kalau nonton Bang Patrick itu harus 2 kali ditonton Porosalang. Yang kedua kalinya pasti paham apa yang masuk. Kasian kuota orang bodoh. Gak apa-apa kuota orang. 2 kali nonton kan 2 kali masuk. Kagak, yang dicatat dari yang pertama aja. Gitu loh. Enggak lah, coba Iya. kok. Tuh. Jadi lawan Pelis ya udahlah ya, shit happen. Lu cuma bisa dapat 1 poin, terus golnya menit akhir, tendangan bebas, lu punya peluang menang segala macam bla 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 bla. Ya udah, move on. Yap, Sancho main nggak nanti minggu? enggak. Yakin? Yakin, Hah? yakin. Yakin Sancho nggak main. Dia bikin gol. Tetap aja bagi aku apa ya? Kau punya resiko besar mainkan dia besok. Kalau dia tiba-tiba bagus, oke, itu bagus untuk mental dia. Tahu-tahu melempem lagi, mau kau balik lagi dia 6 bulan? Enggak lah, dia kan pasti udah dibekalin wejangan segala macam, Iya. udah lebih kuat. Udah dikencingin sama De Gea ya? Urusan lagi kan beratnya kan. Oh iya. Maksud gua main nggak ini? Ya, kalaupun dia main, I'm going to miss the spot untuk Garnacho. Enggak lah. I'm going to miss the spot for I will put him on the right flank. Oke. Terus Rashford on the left. Anthony kau duduk Oh kan? iya dong, istirahat Oke. dulu dong Anthony, nggak apa-apa gitu. Rashford tetap di kiri, Left, Wood di Wood depan. Di depan. Tempting nggak? Cukup tempting. Hah? Cukup Terus tempting. gelandang bertahannya McTominay sama Fred. McTominay sama Fred. aku ingat aja omongan Ten Hag. Kita menang lawan Arsenal tanpa Casemiro. Jadi itu aja lah untuk ngelus-ngelus dadaku sekarang. Pertemuan pertama McTom sendiri. McTom sendiri. Apalagi kemarin McTominay sendiri.
Yang dia ada meeting pemain Arsenal siapa tuh yang dibanting sama dia kan? Iya, yang dibanting, iya. Nah, Gabjes ya. Jadi maksud gua kan di pertandingan pertama itu kan McTom sama Christian Eriksen yang jadi pivot. Bruno tetap di 10. Ya. Kemudian Sancho di kanan, Rashford di kiri. Sancho di kiri, Anthony kanan, striker Rashford. Dan itu juga Arsenal lagi winning run. Oh iya, itu ini. Kita yang menghentikannya. Stop, Nah. gitu loh. Jadi cuman ya, Sancho main gak? Kau tahu aku sih suka sama dia kan. Ya. Aku sih ngarep dia main. Tapi di sisi lain aku juga udah siap nggak kau untuk turun lagi? Coba agak tegas sedikit jadi orang. Enggak, kalau aku nggak pengen dia main. Ya udah selesai. Udah itu aja. Nggak pengen. Nggak pengen. Nggak usah pakai aku suka sama dia. Tegas Ya. aja. Kan pertanyaan aku simpel, Aku jawabnya nggak. iya apa enggak? Iya itulah, aku nggak mau dia main karena aku pengen dia betul-betul. Enggak, Lu udah fix kalau dulu. main apa enggak usah pakai Nggak, pengen segala macam. nggak. Udah, Ah. stop. Martial lah ya. Biar senang Panji. Martial lagi cedera. Udah. Back tengah, Back tengah Shaw sama Varane. Kiri Licha. Lisandro. Licha justru aku pengennya. Nah ini dia. Aku justru pengen jangan dibikin Fred McTom. Aku pengen Licha yang main di tengah. Sama siapa? Terserah, kalau itu terserah. Mau sama McTom boleh, sama Fred boleh. Terus Eriksen? Ya kayak kemarin aja waktu lawan City. Ya, terus Bruno? Bruno di kanan. Kan nggak ada ini aku bilang. Terus di kiri? Di kiri Rashford. Berarti Anthony nggak main? Anthony nggak main. Terakhir sih Lisandro itu udah latihan sebagai defensive midfielder. Nah, Di terakhir kemarin, latihan terakhir ya Min ya. Dia dicoba di posisi DM ya Min. CDM. Ya kan? Apa? DM. Licha kan udah ditaruh DM di ya? kemarin. Enggak, bukan latihan terakhir United kemarin beritanya. Dia ditaruh di posisi DM. Nah itu, aku pengennya lihat dia tuh. Mau pasangannya sama McTom atau Fred sekalipun nggak masalah. Ya sebaiknya sih Fred ya. Gimana kalau kita pakai 5-3-2? 5-3-2. Berarti di belakang 3 Shaw, Varane, Licha. Tengah? Kiri Malaysia, kanannya Wan Bissaka, Tengah? McTominay Fred sama Eriksen, Oke. Depan Bruno. Bruno nomor 10, Rashford sama Wood. Rashford sama. Oke. Hah? Oke. Karena kalau gua sih Jadi betul-betul Wood betul-betul jadi wall untuk Rashford ya. Ya, ngelihat kemarin Shaw ngasih crossing ke Weghorst itu dan nyampe gitu ya, cuma memang sudutnya ketinggian. Itu cuma satu-satunya kan gitu. Gue berpikir you have to utilize his skill. Ya, you have somebody yang setinggi itu. Iya, you use it. skillnya. Gue cerita jadi skillnya Shaw kan. Shaw. Apa skill crossingnya dia itu kan paling bagus bisa dibilang saat ini di United gitu. Ya. Dari tengah Pakai pun gitu. lo bisa bombardir melalui Iya. Eriksen dan Bruno. Iya. Gue kebayangnya situ. Atau ya kalaupun memang lu tetap main pakai 4-2-3-1, ya Lisandro Martinez Varane, kirinya si siapa si Shaw kalau gua ya. Kirinya Shaw, kanannya si siapa? Dalot. Tapi lo harus lihat juga dong, Arsenal akan membawakan titik di tengah mereka itu kan pasti fokusnya di Partey, di Thomas Partey. Iya. Dan masalahnya tukang ribut ini. Nah, makanya Partey Masaka. ini gimana caranya lu menghentikan tengahnya kan? Karena whoever wins the midfield wins the game. Ya berarti lu jangan taruh Fred, lu taruh McTominay. Ya, Lu taruh McTominay buat duel. ya. Gitu loh. Makanya tadi gue pikir kan juga buat kalau duel. misalnya lu bisa pasang Licha sebagai defensive midfielder, itu udah obat untuk minimal mengurangi tensi di tengah. Atau ya lu pasang Fred buat ngebayangin si Bukayo. Oke, bukannya Saka. Licin banget itu orang. Ya. Karena kok Bukayo? Odegaard bagus banget musim ini. Gue pernah bilang di ngadi-ngadi bahwa kandidat pemain terbaik musim ini Premier League itu Odegaard. Kemudian si siapa? Casemiro. Itu dua tuh kandidat pemain terbaik menurut gue. Odegaard tuh bagus banget mainnya. Trossard belum boleh main ya? Nggak tahu sih. Kalau dari Premier League kan dia nggak perlu registrasi. Nggak Iya, perlu makanya. registrasi. Berarti bisa langsung tinggal masalah dimainin kesiapan lagi aja. Cuma kalau gue bilang sih Martinelli itu udah settle banget di Ya, kirinya ya. Arsenal gitu. Settle banget. Martinelli itu settle banget di kirinya. Justru gue kemarin pas waktu dia ngambil Trossard itu jadi was-was sih, karena lapisan mereka itu Semakin betul-betul banyak. semakin dalam in depth squadnya. It's a good buy lah untuk Arsenal. Karena secara mental, bukan secara mental, secara kesegaran Arsenal itu lebih fresh. Ya, Dia nggak ada main seminggu, sementara United itu main Baru di tadi tengah malam, musim, kan? gitu ya. Lu cuma punya waktu istirahat 3 hari, Iya. plus main ke London. Terakhir kita di London itu kalah
kalah 2-0 ya. Lawan? Seri 0-0. Lawan? Kalah 3-1 kita lawan Arsenal musim lalu. Oke. Musim lalu karena yang pas di kanan kita menang, United menang 3-2, yang penalti Auba apa segala macam Iya, kan. iya. Terus main di Emirates kalah 3-1. So ya kayak lawan City sih gue bilang you have to come to the match with a full focus. Full fokus, full mental. Iya. Mau namanya lu ketinggalan duluan juga lu harus bisa Ya, kembali kayak bounce back. Kayak kemarin kemarin aja aja. gitu lawan City. Dan itu sebenarnya sih pertandingan lawan City itu seharusnya lu jadikan sebagai acuan bahwa Ya. bukan no offense kepada fans Arsenal dan Arsenalnya, Ya. cuman secara kualitas City mungkin lebih di atas Arsenal lah kalau menurut gua ya. Quality pemainnya. Cuman they just have a bad run saat ini. Kalau City aja lu bisa kuasai pertandingan, redam, you should be able to do this. Apalagi Arsenal juga tergolong tim muda Ya. yang secara pengalaman juga tidak seperti yang di City gitu kan. Ya. Jadi you have all the advantage going for you. Tinggal Ya. gimana caranya lu menjaga fokus lu, menjaga mental lu selama 90 menit itu. Ya. Kalau gue sih akan lebih memilih Fred sama Eriksen, dengan fokus Fred lebih ke jagain Odegaard. Karena ini Oke. benar-benar kunci. Ya, gue juga Permainan. tadi gara-gara lu sebut Martinelli, kita sebenarnya ada dua ini jadi penyakitnya. Selama ini kita yang bikin back lawan pusing kan, Ya. dengan harus ngejar-ngejar Rashford, Garnacho. Ini sekarang kita harus ngejar-ngejar Saka dan Martinelli. Atau ya lu kayak kemarin lawan ini aja, lawan City ya, lu taruh Bruno di kanan, Ya. Eriksen nomor 10, ya mau nggak mau lu taruh Fred sama McTominay biar bisa duel sama Saka dan si Partey. Ya, I get it. Gitu, Ya. karena it could be a physical game. It They will be a really- physical game. They really tough Ya. gitu loh. Kalau Saka ya udah lu kasih ke Shaw gitu ya. Udah. Malah Wan Bissaka in his good form harusnya bisa menghandle Martinelli. Kalau gue sih itu. Ya, Cuma kunciannya- masalahnya kehilangan Casemiro itu bukan cuma dari aspek bertahan, tapi dia Menyerang juga, ya dialah membuka satu- peluang. Ya, progresif passingnya itu Iya, sangat-sangat iya. bagus gitu. Itu yang akan Itu yang akan ya lu sangat nggak kita nemu di miss. Fred, Betul. lu nggak akan nemu di McTominay kayak Betul, gitu. betul. Dia macam Declan Rice. Ya. Lu jadi benteng di depan dua back. Once patah serangan lawan lu dapat bola, lu bisa Lu bisa bola membuka cepat, serangan baru. Gitu. Iya, gitu. Sementara kalau Fred McTominay kan nggak seperti itu kualitas. Passingnya. Dan again, maksudnya ya, gue bukan mau menyenangkan hati penonton MU yang nonton di Poros Salang ini ya, Ya. cuman fokusnya itu adalah Erik ten Hag sangat percaya kepada timnya. Itu yang gue senang satu. Ya. Yang kedua, bener banget yang dia bilang dia. Kemarin kita menang tanpa Casemiro. Ya, Dan itu cuma bahasa halusnya. Kemarin kita menang tanpa Casemiro. Ya. Kita juga belum ada Malaysia. Kita belum ada Malaysia main. Malaysia main ya waktu lawan ini. Maksudnya kualitas squad yang kita majukan pas waktu menghadapi Udah Arsenal ini. kalah. Apa? Main sama Vietnam. Enggak, maksudnya kualitas squad yang ada pas waktu kita lawan Arsenal kemarin pun tidak sebaik yang ada saat ini. Jadi gue sih 100% behind Erik ten Hag. Gue percaya dia bisa meracik sesuatu. Cuman ya tinggal balik lagi. Sebenarnya kunciannya itu yang kau bilang, Wat. Fokusnya, mentalnya. Udah itu aja dijaga. Kapan omongan aku pernah salah? Sering. Behind the scene aja. Utang 2 juta aja belum dibayar nih sekarang. 2 juta cuman ini gue kasih satu nih. Wah, tuh udah 1999 ya. anjing. Gitu. Jadi semoga lawan Arsenal nanti bisa dapat. Karena gini, sebenarnya Harus lawan dapat. Palace itu yang bikin gua underdog tidak bisa menang adalah lu tidak bisa memberi tekanan berlebih. Ya. Ya kan? Betul, Karena betul. kalau kemarin itu menang, lu 6 poin di bawah di belakang Arsenal. Betul-betul nih. breathing behind them. Iya, man. gitu. Dengan match yang dilangsungkan di Emirates hari Minggu besok, they could be nervous gitu loh. The one good thing yang terjadi di weekend ini kemarin, selain kita 1 sama itu juga nggak jelek-jelek amat, maksudnya kita masih ngasih pressure. Untuk pertama kalinya gue mengharapkan kemarin City menang. Dan syukurlah City menang. Jadi Ya. the pressure is still there. Kebayang nggak kalau kemarin seri aja City atau kalah, itu ketemu sama kita besok mereka udah bener-bener santai-santai aja. Iya, iya, iya. Karena sangat jauh. Iya. Itu sih, jadi Arsenal yang perlu dimatikan Odegaard. Odegaard. sama Saka sih bener. Dia juga lagi on fire ya. Benar-benar lu jaga gitu ya. Pergerakannya Saka itu kayak males sebenarnya. Cuma kalau dapat bola, Tiba-tiba lah, Iya. tiba-tiba dapat Iya. boom gitu. Saka tuh kayak males, kayak Riquelme, cuma Riquelme mainnya kan di tengah. Nah, dia kan di kanan gitu ya. Dia kayak itu males gitu loh. Dia itu ini Martial tapi punya boost.
booster boy ya. Ya Martial dulu juga punya lawan Liverpool yang dari kiri gitu golden boot. Iya. Kurang cakep apa coba gitu loh. Ya, Gitu. Saka, Martinelli, Odegaard, Partey, Suparti. enggak, Suparto. Apa sih? Lu juga gua bilang Thomas, Partey, ya, Nah. Partey. Kan gua bule-bule gitu, men. Nah, cuman itulah maksudnya yang betul-betul menurut gua the battle itu win or lose dimenangkan di antara pemain-pemain yang itu. Kalau lu bisa mematikan Saka, pergerakan Saka, lu bisa menghentikan Odegaard dan Martinelli, I think you have a good chance. United juga punya 2 pemain yang on fire selain Rashford, Bruno. 100 Satu lagi? goal and assist. Kan gue bilang 2 pemain. Oh, selain Bruno, selain Rashford, oke. Itu 2 pemain, Iya, Bruno iya. dan Rashford, bukan Ya. Minpor ketawa tuh kan. Minpor minta dipecat, dibilangin. Bruno itu 100 gol dan assist dari 150 tercepat ya. 153 ya. Iya. Dari 153 match ya. Bahkan De Bruyne butuh 160-an something kalau gue nggak salah. Dan masih juga nih Ramot kampret, mengujang gitu. Jelek-jelekin dia gue nggak ngerti deh. Enggak, hari ini dia nggak jelek-jelekin. Dia ngebuka Gitu. aib kalian hari ini. Makanya main Instagram itu jangan asal like aja. Siapa? Kau sama Panji. Nah, mana ada gue like bodoh. Panji. Oh, Panjinya ya? Lontong. Terus dia ngapain di tag? Apa? Kau di tag sama Ramot. Ih, bodoh kali deh ya. Yang Oh, bodoh. kau diminta marahin nih Panji. Udah ya Minpor ya. Udah ya. Kita cancel aja nih. Cancel aja episode-nya. Tiap episode loh kayak gini bener. Kayak mana nggak sakit? Kayak mana nggak emosi ya? Hah? Apa coba? Lagian kau ngundang orang ngebully aku pas nobar besok. Kutanya lah kau, ada yang berani in real life nanti untuk ngebully aku? Kalau ada yang berani ku traktir minum yuk. Udah bonyok di traktir minum anjing, bayarin rumah sakit, bodoh. Udah. Lawan Arsenal tenang-tenang aja. Santai aja. Slow aja, slow. No Casemiro, we still party. Tekanan itu tidak di United. Oke. No Casemiro, we still Thomas party. Tekanan tidak di MU, tapi tekanan itu ada di Arsenal. Ya, karena mereka yang harus menjaga. Ya, Betul. sebagai pemuncak klasemen, main di kandang, gitu. Terus gengsi gitu Ya. ya. Jadi Kita itu datang biasa itu biar rusuh aja itu. santai aja, Nah. santai aja. Nah, selip kau sama kami di selip City kau kan gitu. Nah, gitu. Udah, jadi tekanan itu lebih ke mereka sekarang. City itu lawan siapa besok ya? Apa ya? Ini nggak ada. Kan udah lawan Spurs, udah main. Udah full dia, udah full, udah main. Besok nih ngapain? Lawan Spurs dia kemarin kan. Tadi malam. 4-2 ketinggalan 2-0 duluan loh. Iya. Gila. Ada City lawan Wolves. Main City. Jadi Belum MU lagi. sebelum United. Jadi kalau misalnya, makanya gue bilang kenapa tekanan ada di Arsenal. If City win against Wolves, maka mereka cuma berjarak 3 poin. 3 Benar poin, ini Impor ya? betul. 3 poin. Dengan catatan Arsenal masih harus ketemu City. Pep, boleh nggak pelan-pelan Enggak. dulu? Terus. Ya. Selisih 42. Oh no, selisih 2 poin Minpor. Kan sekarang selisihnya 5. Kalau City menang ya? Kalau City menang akan Ya. selisih 2 poin. Itu akan menjadi tekanan. Ya, cuma Arsenal one game in hand kan gitu. Hmm. So lu bayangin Arsenal akan masuk ke laga lawan United dengan pressure mengetahui hasil City. Kemudian ini bukan tim ini as rival lu gitu ya. Lu harus menjaga poin supaya tidak kehilangan, Betul. supaya lu bisa di atas. Kenapa? Karena lu masih akan 2 kali ngadepin City. Ya. Jadi makanya gue bilang buat fans United tenang-tenang aja. Kita santai-santai aja. Nanti Santai. terakhir nanti orang itu yang Oh, bunuh-bunuhan iya. untuk kita. Orang tuh bodoh-bodohan. Kalau misalnya lu mau pikir wah ini kayak kalah, ya udah nangis bareng-bareng sama kami sini di Twin Nah, Hub, datang di ke Blok sini, M. kita nangis rame-rame di sini. Ya, di Cipeting, Nah. di Bintaro nangis bareng-bareng kita boleh. Kalau Gitu ya. menang kita ketawa-ketawa bareng-bareng Ya. di sini ya kan. Jadi- Kalau seri tonjok-tonjokan kita di sini. Bukan ya, salah ya. Nggak ada otak orang mah. Jadi itu aja. Tenang-tenang aja mau masuki match minggu besok santai. Dan buat yang sudah daftar buat poros tendang, kita Yap. akan ketemu hari Minggu jam 4 Bang, setengah ngeri 4 kali sore. poros salang, Bang. Kenapa? Nggak naik gaji kita ini, Bang. Enggak lah, nggak usah. Siang poros tendang, malam poros nobar. Nggak apa-apa. Biasa itu anak muda. Dan kau bilang ada poros salangnya lagi di antaranya ya. Ya, Senin ya take lah langsung. Akimak lah. Apalagi orang libur kok itu. Senin langsung take. Hong Fio, jadi nggak bisa ngomong. Hong Sipa coy. Si Paconya hari Minggu. Hari Minggu. Longor, gitu. Jadi itu aja.
Mari kita rame. Pak Pro dapat izin nggak dari Bu Pro? Seru-seruan. Kita seru-seruan di hari Minggu besok. Ya, siapin mental, duit kalian. Siap. Reserve jangan lupa. Ya, Reserve, jangan lupa RSVP reserve, gitu karena kita takut nanti kalau lu main datang on the spot juga sebenarnya bisa. Ya, cuma tapi takutnya nanti nggak ada tempat ya, sinyal lagi. nggak Jadi ada. mendingan RSVP Ntar aja. gua reservation. Nah. Karena tadi yang gua dapat info dari Twin House udah banyak juga yang reservasi. Tadi jam 3 tadi gua sempet nanya. Tadi jam 2 tuh udah ada yang reservasi, udah tinggal banyak juga katanya. Ya. So, Bagi yang sering ngomentarin audionya, videonya, handphone lu yang jelek. nggak gini, RSVP bayar 200.000 ya, biar kita beli yang baru. Handphone lu yang jelek. Iya tahu, Ya, handphone gua aja sampai bingung. Lah ini ada kok suaranya. Itu aja. Terima kasih Oke. Rank Sport. Hah? Rank Oh ya, terima kasih buat Rank Sport yang mensponsori hadiah buat Poros Tendang Poros nanti. Tendang besok hari Dan Minggu. sekali lagi buat kalian, Bang bikin konten nih. Lu kontak gua bisa, kontak Poros Alang langsung bisa. Lu siapin Kalau aja. kalau yang di Bali mau mengadakan dengan senang hati, tinggal cari lokasi, cari partnernya kita berangkat. Izin kami yang bawa buat kalian. Ya. Aman gitu. Terus kalau misalnya di Bali, di Makassar, oke. This is me, Fuad, signing off for Poros Halang. Bye. Patrick, bye bye.